Oke, yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana cara mengaktifkan akun YouTube kita. Nah, di sini kita butuh pendahuluan ya. Nah, YouTube itu sendiri kan isinya berupa video-video ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu mungkin di sini saya memberikan tips bagaimana cara kita membuat atau mengupload video di YouTube kita. Nah, di sini kurang lebih ada 3 hal yang mesti kita ketahui ketika kita ingin membuat akun YouTube kita aktif atau menjadi YouTuber pemula. Nah, yang pertama pastinya ketika kita ingin mengupload video YouTube, pastinya kita harus merecord video kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua editing, dan terakhir adalah publishing. Publishing itu adalah bagaimana proses ketika kita mengupload ya atau mempublish karya atau video kita ke YouTube. Nah, untuk recording sendiri itu ada 3 hal yang mesti kita pahami ya. Nah, di sini masing-masing ada aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu, dan mungkin juga bisa direkomendasikan untuk membuat 3 hal tersebut. Misalkan recording sini di situ ada Bandicam dan lain-lain untuk merecord video kita. Kemudian editing juga ada Filmora, KineMaster dan lain sebagainya. Dan publishing bisa kita publish ke Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Nah, 3 hal ini yang mesti kita ketahui untuk menjadi YouTuber pemula. Nah, Bapak Ibu, kita bahas di bagian recording terlebih dahulu ya. Untuk bagian recording tentunya menurut saya pribadi butuh kondisi yang tenang ya Bapak Ibu ya. Terlebih ketika kita merecord video, misalkan saya sendiri ini kan cenderung lebih kepada video pembelajaran ya. Maka dari itu saya sebelumnya harus mengkondisikan terlebih dahulu di sekitar saya itu kondisinya tenang ya, sehingga tidak ada suara luar masuk ke dalam video yang sedang saya buat. Nah, yang kemudian harus nyaman juga nih Bapak Ibu, harus nyaman, karena biar bagaimanapun ketika kita sedang membuat video tentu kondisi kita harus nyaman dan dalam keadaan mood yang oke. Nah, misalkan kita ingin membuat atau merecord video sementara kondisi kita dalam keadaan tidak nyaman dan tidak dalam keadaan mood yang oke, maka biasanya Bapak Ibu kita buatnya malas-malasan ya. Tidak ada semangat untuk membuat video, tidak ada kreativitas yang muncul. Maka dari itu ketika merecording video pastikan betul, bagi saya pribadi itu kondisinya harus tenang, nyaman dan mood yang oke. Lalu yang kedua, nah di sini yang kedua Bapak Ibu dibutuhkan skrip ya atau teks, bagaimana cara berbicara di awal, kemudian bagaimana cara berbicara di bagian tengah video, ataupun bagaimana cara berbicara di akhir video. Nah, kebetulan saya ini tidak terlalu mahir dalam berbicara, maka dari itu suka keselibet ya ketika berbicara. Nah, biasanya saya sudah menyiapkan teks Bapak Ibu, teks yang biasanya saya baca ketika di awal video, di tengah dan di akhir video. Nah, bagaimana bentuk teksnya pasti Bapak Ibu semua penasaran ya. Kita lihat saja bentuk dari skrip teks yang biasa saya gunakan ketika berada di video-video yang saya buat. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di video ini, di sini ada contoh skrip teks yang biasa mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ketika melihat atau mendengar video-video yang saya buat. Nah, di sini tentunya saya karena sekali lagi tidak mahir dalam berbicara dan biasa berbicaranya suka selipet atau terbata-bata. Nah, biasanya saya sudah siapkan teksnya nih Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuka video saya? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ketika saya mengucapkan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya, ataupun ketika di tengah video saya sering bilang sekali lagi jika memang terasa terlalu cepat penjelasan video ini silahkan diputar ulang dan seterusnya. Dan biasanya kalau di akhir saya sering mengucapkan
Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada video atau sesi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Nah, itu teks-teks yang biasa sering saya ucapkan dan sudah saya sediakan untuk sebagai pengingat juga sebagai karena saya tidak begitu mahir dalam berbicara ya. Nah, ini patut atau bisa dijadikan saran apabila Bapak Ibu sering lupa atau tidak begitu lancar ketika berbicara di depan video. Nah, oke, ini contoh teksnya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita next ke tips yang ketiga ya ketika ingin merecording video. Nah, tips yang ketiga menurut saya pribadi yaitu mengenai fasilitas, yaitu berupa tempat dan alat. Nah, ketika ingin merecording video tentunya kita harus memiliki tempatnya ya, tempat khusus di mana kita di situ bisa fokus untuk merecord video, dan tentunya juga harus didukung dengan alat-alat dalam merecord video. Nah, saya sih biasanya nggak ribet-ribet ya Bapak Ibu, biasa menggunakan webcam yang bawaan dari biasa saya ngezoom dengan anak-anak, dan tempat pun biasa saya menggunakan bangku ya, bangku untuk ketika saya ingin merecord saya berbicara dalam kondisi nyaman dan tenang. Nah, sekali lagi tiga hal ini merupakan saran dari saya. Apabila berbeda pendapat dengan Bapak Ibu dipersilakan, dan ini biasa yang sering saya lakukan ketika saya ingin memulai record video ya. Nah, lanjut Bapak Ibu ya, kita meranjak ke bagian kedua yaitu tentang editing. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Nah, editing ini sendiri merupakan opsional aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dari recording, dari merekam video mau langsung ke publishing, ingin mempublish videonya juga silakan, tanpa editing juga boleh. Tapi di sini editing tugasnya hanya memperindah atau mempercantik video Bapak Ibu ya. Oke, kalau dari editing sendiri tentunya biasa ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu apa itu intro, outro, ataupun thumbnail dan sebagainya, ini biasa yang sering ada di setiap video-video saya ya. Intro itu ibaratnya video pembukanya ya, kemudian outro itu biasa video penutupnya ya atau closingnya, dan thumbnail ini biasanya itu adalah cover dari video tersebut. Nah, ini nanti bisa lebih jauh kita akan bahas ya, cuma saya ingin menunjukkan yang mana sih intro, nah yang mana sih outro, dan yang mana sih itu thumbnail. Oke, saja kita coba lihat ya bagaimana atau bentuk ketiga hal tersebut. Nah, Bapak Ibu kembali lagi. Di sini akan saya tunjukkan apa sih yang dimaksud dengan intro, kemudian apa sih itu thumbnail, dan apa sih yang dimaksud dengan outro. Nah, ini namanya intro ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu sering lihat di setiap video-video saya ya, ketika di awal atau pembukaan ini merupakan yang dinamakan intro ya. Nah, ini namanya intro ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan outro itu biasa di bagian closing ya, closing dari setiap video saya biasanya sering menaruh outro ini ya, sekedar mengingatkan ketika apa sih penonton mungkin terlalu serius menonton video saya. Di sini saya seringkan untuk menekan tombol subscribe, share, dan like videonya ya.
ini namanya outro ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya juga sering menyelipkan ini Bapak Ibu, sering menyelipkan di tengah-tengah video untuk mensubscribe video yang sedang ditonton ya. Nah, ini saya sering selipkan. Jadi 3 hal tersebut itu yang sering saya selipkan di dalam setiap video saya, yaitu intro, kemudian outro, dan bagaimana cara seorang untuk mensubscribe video saya. Nah, ini namanya thumbnail Bapak Ibu. Nah, thumbnail ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya thumbnail merupakan cover dari setiap video. Jadi thumbnail ini bisa kita buat sendiri ya, bisa banyak ya aplikasi tersedia, misalkan Canva yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke video yang ada di YouTube saya ya jika ingin mempelajari lebih jauh terkait Canva. Nah, jadi thumbnail ini bisa diambil, bisa kita buat sendiri. Yang pertama, bisa juga kita mengambil bagian dari klip video kita yang ingin kita jadikan thumbnail, kalau ingin tidak mau repot-repot ya Bapak Ibu ya. Jadi terserah Bapak Ibu, tapi yang pasti thumbnail ini semakin terlihat menarik, maka akan semakin memancing penonton untuk menonton video yang telah kita buat ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sudah banyak kita pelajari ya. Jadi tadi ada yang namanya intro, kemudian outro, kemudian kalau saya pribadi saya selipkan di tengah-tengah video bagaimana cara mensubscribe video saya, dan ada yang namanya thumbnail. Oke, kita next ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu masih di bagian editing, yaitu mengenai ide atau kreativitas. Nah, di sini yang mungkin akan menjadi pembeda antara video satu dengan video yang lainnya. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, misalkan sama-sama video tutorial masak, si A memasak masakan jenis A, kemudian si B juga memasak masakan jenis A ya. Nah, nanti di sini terlihat perbedaannya meskipun sama-sama jenisnya A. Dari ide atau kreativitas dalam membuat video tersebut nanti akan menjadi perbedaan antara si A dan si B. Nah, jadi misalkan nih kalau saya pribadi di sini misalkan ide atau kreativitas saya itu misalkan bagaimana antara video saya yang satu dengan video yang lainnya itu saya selipkan bumper atau selingan ya, kemudian mana yang mesti harus dipotong bagian videonya yang dirasa cukup jadi panjang ya videonya, dan lain sebagainya. Tentunya ini yang akan menjadi pembeda. Maka dari itu youtuber sering sekali dikatakan sebagai content creator ya, artinya memang seorang youtuber dituntut harus memiliki ide atau kreativitas yang tinggi, sehingga antara youtuber satu dengan youtuber yang lainnya itu videonya meskipun pembahasannya sama tapi penyajiannya mungkin berbeda. Nah, oke, yang ketiga Bapak Ibu, yaitu ini wajib nih ya Bapak Ibu, wajib setiap YouTube kita harus memiliki logo YouTube kita ya, supaya orang-orang mengenal channel kita dengan jelas ya. Kemudian ada personal branding ya, biasanya nih sering diselipkan foto profilnya dia ataupun slogan nih Bapak Ibu, slogan dari YouTube-nya dia ya, atau YouTube saya. Nah, bagaimana sih contoh dari logo, personal branding, dan slogan? Nah, kita lihat aja ya. Oke, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya dengan logo The Code ya, logo channel The Code. Nah, saya sendiri sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu membuat logo The Code itu sendiri. Nah, logo The Code itu sendiri yang pertama pastinya saya harus membuat kata-kata dari The Code itu sendiri, lalu saya selipkan gambar YouTube. Nah, dan saya tambahkan picture atau animasi di dalam logo saya. Nah, dari ketiga
tiga gambar ini 1, 2, 3 saya gabungkan menjadi logo channel saya. Nah, jadi cukup mudah sebenarnya Bapak Ibu untuk membuat logo channel kita yang mungkin akan menjadi beda antara channel satu dengan channel yang lain. Tapi tentunya di sini sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, butuh ide atau kreativitas ya. Jadi meskipun terlihat simple, tapi kalau misalkan tidak memiliki ide, tidak akan mungkin jadi logo ini ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu personal branding contohnya itu ya ini ya, biasa sering kali personal branding itu diselipkan foto dari si youtubernya ya. Nah, kalau di sini foto profil saya, sering saya membrandingkan diri saya supaya orang-orang tidak hanya mengenal logo The Code channelnya, tetapi juga mengenal, oh ternyata youtubernya, orangnya, wajahnya seperti ini. Namanya personal branding ya. Dan terakhir tadi kita mengenai slogan. Nah, ini slogan saya kutip dari buku yang saya temui, brings number to scintillating life. Nah, di sini merupakan slogan dari channel saya. Nah, apa itu artinya? Silakan Bapak Ibu komentar di kolom komentar ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, jadi ada 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya yang pertama, di setiap YouTube kita saya sarankan memiliki logo ya, logo untuk YouTube kita. Yang kemudian kita harus juga memiliki personal branding. Nah, cara untuk membuat foto profil kita itu sudah ada di pembahasan YouTube saya sebelumnya ya. Bapak Ibu bisa membuat foto tanpa background yang nantinya bisa menjadi personal branding Bapak Ibu. Dan terakhir, bagaimana cara membuat slogan ya, slogan untuk YouTube kita, sehingga dari ketiga hal ini orang-orang akan selalu mengingat channel YouTube kita, dan mungkin akan menjadi pembeda antara YouTube kita dengan YouTube yang lain. Oke, next saja ya, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk editing sudah semua kita bahas ya. Selanjutnya yaitu bagaimana kita mempublish karya atau video kita ke media sosial yang kita punya. Nah, jadi tujuan dari mempublish ini sendiri adalah yang pertama, bagi saya itu sebagai media penyimpanan yang sewaktu-waktu kalau misalkan kita butuhkan, kita tinggal download saja di YouTube ya. Dan juga bisa juga menjadi diary ya, diary, misalkan diary antara kita dengan siswa-siswi kita yang suatu saat nanti ketika kita sudah tidak lagi mengajar mereka dan mungkin mereka sudah menjadi alumni dari sekolah kita, bisa jadi kenangan tuh, bisa jadi kenangan ketika mereka melihat video kita akan menjadi bernostalgia. Pun juga sama ketika kita melihatnya, itu akan menjadi diary atau kenangan kita ya. Nah, jadi menurut saya pribadi cocok sekali bahwasanya media sosial itu sebagai media penyimpanan dan juga sebagai diary kita ya. Kemudian yang kedua yaitu nilai kebermanfaatan. Nah, jadi karena saya terjun di YouTube mengenai video pembelajaran, nah saya harap dari setiap video-video saya yang saya buat itu memiliki nilai kebermanfaatan. Harapan saya ini menjadi amal jariah saya, menjadi pahala saya ketika orang-orang mampu mengerti dan mampu mengaplikasikan setiap video yang saya buat di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya, penting kita tanam dalam diri kita bahwasanya setiap video kita mudah-mudahan menjadi nilai kebermanfaatan untuk orang lain ya. Dan terakhir itu mengenai monetisasi. Nah, bagi saya pribadi monetisasi ini adalah bonus saja ya Bapak Ibu ya, karena tentunya untuk mencapai ini butuh perjuangan yang panjang. Dan kalaupun kita tidak salah niat gitu ya, misalkan salah niat, tentunya kita akan menjadi bermalas-malasan membuat videonya. Nah, jadi bagi saya sih ini hanya bonus,
yang utama adalah mudah-mudahan di setiap video yang kita buat itu bermanfaat untuk orang lain dan mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita nanti kelak di akhirat ya. Oke, mungkin semoga karya kecil ini bermanfaat dalam rangka pemantapan pembelajaran semester genap nanti, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Oke Bapak Ibu, jadi 3 hal ini merupakan pendahuluan ataupun juga bisa dijadikan saran bagi Bapak Ibu ketika ingin menjadi YouTuber pemula ya. Nah, insya Allah jika Bapak Ibu memiliki niat yang kuat, semua hal ini bisa dilakukan dengan mudah ya. Oke Bapak Ibu, jadi baru kita bisa masuk ke dalam inti video kita ini, yaitu bagaimana cara mengaktifkan atau membuat YouTube kita dan bagaimana cara kita mengelola YouTube atau channel kita. Oke, kita lanjut ya.